teman-teman, ketemu lagi bareng aku di channel kesayangan kalian, Mocin Stories. Masih ingat kan kemarin udah sejauh mana perjuangan Yani-chan buat ketemu sama Derana Kim? Udahlah ya, nggak usah lama-lama lagi, kita lanjutin aja keseruan Yani-chan sama Derana Kim kali ini. Check this out. Part 5. Makan pecel. Makan pecel dan memandangmu sama-sama bikin nagih. Hati ini berbunga bak musim semi yang datang setelah kemarau panjang. Pucuk-pucuk tanaman hati mulai memiliki pupus yang segar. Awan-awan pun seakan membentuk lambang cinta di antara wajah kami berdua. Ah, gila. Baru foto bareng sama Derana aja, aku sudah sebahagia ini. Bagaimana kalau nanti foto prewedding? Atau pasca wedding? Ya Allah, semoga terlaksana nanti. Hari ini, aku bukan hanya berfoto berdua dengan Derana, tapi dapat ilmu, dapat buku, dan yang paling penting dapat pelukan. Satu persatu khayalanku mulai menjadi kenyataan. Sekarang aku harus cari cara biar selalu bisa chatting sama dia. Kupandangi lagi fotoku dengannya sambil terus merapal doa. Aku sangat yakin dengan kekuatan doa yang begitu luar biasa. Dengan doa, tujuanku kesini yang hampir mustahil ternyata dipermudah. Bahkan sekarang aku menjadi korwil toko Betamart se-Yogyakarta. Aku masih duduk di teras indekos, belum bisa masuk. Entah aku ini bodoh atau apa, sampai lupa gak minta kunci cadangan sama Mbak Minul. Alhasil aku harus duduk selonjoran di depan indekos sambil memandangi langit yang cerah di atas sana sambil membayangkan Derana duduk di sebelahku dan menyandarkan kepalanya di pundakku. Setiap suara dering ponsel yang terdengar, aku langsung membukanya, berharap Derana lah yang mengirim pesan terlebih dahulu padaku. Meskipun kemungkinannya itu hanya 1 dibandingkan 1.000.000. Oh, email. Kirain ada yang ngechat. Gini amat nasib jomblo. Kubuka email itu. Ternyata dari PT bersama Beta. Kabar baik. Besok aku udah mulai kerja. Dan kabar buruknya, aku dikasih inventaris mobil. Harusnya aku senang. Tetapi kalau mobil itu diberikan padaku yang gak bisa menyetir, apa aku masih bisa senang? Ya Allah, nikmatmu terlalu berlimpah hingga membuat aku dilema. Baiklah, aku akan rebahan. Siapa tahu pas bangun nanti langsung bisa nyetir mobil, karena dunia itu kan penuh dengan icik-icik. Woi, hujan woi! Samar-samar terdengar suara teriakan. Namun, aku merasakan seperti ada air yang mengenai wajahku. Seketika aku terbangun dari rebahan. Atau mungkin tadi aku tertidur. Lalu aku membuka mata. Kulihat sekeliling, ternyata tidak ada hujan. Hanya saja langit memang sudah menjadi gelap. Aku bangkit dan meregangkan tangan. Saat berbalik, pintu indekos sudah terbuka. Apa Mbak Minul udah pulang? Aku pun masuk setelah mengambil tas punggung yang tadi tergeletak di teras. Mbak Minul udah pulang ternyata. Tanyaku saat Mbak Minul sudah duduk lesehan di lantai. Kamu itu dibangunin susah banget sih. Kamu tidur apa belajaran mati? Keluhnya dengan raut wajah seakan-akan sangat kesal. Wajahnya yang bulat dengan pipis seperti bakpao membuat aku malah menjadi gemas. Duh, Mbak Min ini ada aja. Lagian Mbak tuh yang aneh. Kenapa gak ngasih kunci aku?
Mbak Min ini ada-ada aja. Lagian Mbak tuh yang aneh, kenapa nggak ngasih aku kunci cadangan? Protesku yang tak mau disalahkan. Lah, kunci ada di atas pintu kok. Aku nggak pernah bawa kunci. Kenapa nggak bilang? Aku mendekat padanya dan duduk di depannya. Kan kamu ada HP, kenapa nggak ngecat? Please deh, jangan kayak hidup di zaman purba. Hah, ya juga ya, lupaku. Habis ketemu Derana, aku langsung hilang ingatan. Haha. Selalu saja, setiap aku menyebut namanya, Mas Derana seolah hadir dan memelukku dari belakang dengan erat. Dagunya dia letakkan di pundakku sebelah kanan dan berbisik lembut. Aku bahkan bisa membuatmu melupakan segalanya hanya dengan sekali kedipan mata. Iya, kau menang sayang. Tak. Au, sakit mbak. Tiba-tiba Mbak Minul mengetok dahiku dengan jari telunjuknya yang sebesar sosis. Pasti kue ngelamun maning, katanya. Ora mbak, elaku sambil mengelus dahi yang masih terasa sakit. Ora, nek ora, terus apa maksudnya sayang-sayang? Cok gendeng. Dia terus mengoceh sendiri. Ya wis, aku gendeng. Nerimaan aku mah. Jawabku datar, lalu mencomot pecel yang digelar di depanku. Heh, gratel temen tanganmu, genuku ya nih. Nomor segie. Mbak Minul menunjuk ke plastik yang satu lagi. Oh, ini. Tanyaku sambil menunjuk plastik yang tadi ditunjuk oleh Mbak Minul. Gak jadi, karena ini udah dijual sama kamu, kita tukeran aja. Ambil nasi sana. Dia merebut lagi plastik putih berisi pecel bagianku. Aku pun mengalah dan menurutinya. Ya kan udah dibeliin, masa iya mau nawar? Cantik-cantik gini, aku juga tahu diri kali. Aku pun mengambil 2 piring nasi, cukup kenyang untuk porsiku. Namun, Mbak Minul malah menganggap ini kebanyakan dan harus dikurangi. Aku agak heran sebenarnya. Untuk ukuran tubuhnya yang oversize, porsi makannya hanya setengah dari porsi makanku. Ini serius mbak? Cuma segini? Tanyaku penasaran. Maksudmu? Dia mulai memelototkan matanya. Apa nggak kurang? Aku duduk dan meletakkan piring di depannya. Ini malah kayaknya nggak habis. Aku tuh makannya dikit, tapi heran nggak kurus-kurus. Sedangkan kamu yang makannya banyak, kenapa tetap aja langsing? Menek ketehe, mbak. Kadang nanti malam aku juga lapar lagi. Kudu makan lagi deh. Hahaha. Dasar. Dia menoyor dahiku cukup keras. Aku tidak menjawab. Dia sudah baik dan menganggapku adiknya. Jadi, aku anggap itu adalah bentuk kasih sayangnya padaku. Setelah makan, bersih-bersih badan dan sholat, aku merebahkan badanku di kasur dan mencoba memejam. Tetapi itu sulit sekali. Mata ini sudah terbiasa terjaga 20 jam per hari. Untuk memejam pukul 8 rasanya sangat sulit kulakukan. Sementara, di sampingku Mbak Minul ternyata sudah melayang ke alam mimpi sampai ke Korea dan bertemu idolanya di sana. Terus, aku mau ngapain sekarang? Iya, aku lihat jadwal SBMPTN aja kali ya. Jemariku dengan lincah menggulir laman web kampus tujuanku. Tetapi saat mendaftar mengapa nama dan alamat emailku tidak bisa dimasukkan? Itu aneh sekali. Atau jangan-jangan pas di kampus tadi sudah langsung terdaftar. Anggap aja begitu. Sekarang aku harus cari di mana tempat kursus menyetir. Setidaknya aku nanti bisa membawa mobil inventaris. Sayang sekali kalau sudah difasilitasi tapi tidak bisa memakainya.
Aku terus saja menelusuri mesin pencari bernama Google. Siapa tahu bisa dapat yang murah dan dekat. Beberapa lama mencari, aku menemukannya. Bukan instasi, tapi perorangan. Bahkan harus menggunakan mobil sendiri. Tetapi dia mampu menjamin bisa menyetir dalam 2 minggu. Apalagi dekat dari sini. Dahlah, aku milih Ani aja. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kebiasaan, perutku terlalu lapar kalau jam segini, apalagi kalau belum tidur. Aku pun turun dari ranjang untuk mencari makanan di tempat indekos. Ternyata di sini nggak ada makanan. Akhirnya aku pun keluar mencarinya di depan indekos. Semoga saja angkringan depan rumah masih buka. Mas, susu jahe 1 ya? Pintaku saat sampai di angkringan dan duduk di salah satu kursinya. Gelas besar apa kecil, Mbak? Kecil aja, Mas. Aku mengambil gorengan yang ada di depanku. Tahu bacem adalah favorit. Sambil ngemil, aku membuka Facebook. Tiba-tiba terlintas ide yang luar biasa di kepalaku yang cerdas ini. Ini, Mbak, Mas penjaga angkringan menyodorkan segelas jahe susu di sebelah kiriku. Dia dibungkus bayi ya, Mas? Maksudnya ini dibungkus aja ya, Mas? Iya, Mbak, kita bungkus aku. Santai, aku mau kebumen, Mbak. Pada nggak pakai, hehe. Oh, ya Mas, suwun ya. Aku membayar sesuai harga yang tertera di daftar, kemudian pulang ke indekos lagi. Nah, kali ini aku balik di tengah-tengah video. Bukan karena videonya udah selesai ya, cuman aku mau ngabarin kalau video selanjutnya ini, kalau part selanjutnya ini itu POV Derana. Jadi dari pemikiran Derana sendiri ya, bukan kelanjutan dari si Yani-chan. Tapi aku tetap pakai suara aku kok, bukan suara orang lain. Jadi dengerin aja ya. Semoga kalian terhibur sama part khusus Derana ini. Oke? Selamat meneruskan mendengarkan. Part 6. POV Derana. Baru saja membuka mata, ponsel terus saja bergetar di atas meja. Siapa sih yang sepagi ini rusuhin orang ganteng lagi tidur? Aku berguling ke kanan hingga tengkurap. Kepala masih kutempelkan di bantal, sedangkan tangan meraba meja dan mencari ponsel. Setelah ketemu, benda pipih ini kudekatkan ke wajah. Samar-samar terlihat Facebook dan WhatsApp dibanjiri pesan dan pemberitahuan yang rata-rata isinya sama, yaitu melaporkan tentang kelakuan Yani Chandra. Aku memfokuskan pandangan sambil mengucek mata agar pandangan lebih jernih. Astaga, ini anak ada aja ulahnya. Sebenarnya aku gak terlalu terkejut dengan kelakuan perempuan satu ini. Entah dia sudah kerasukan jin bucin atau memang sebegitu kagumnya dengan diriku. Aku membalikan badan, terentang. Kepalaku ganjil satu bantal lagi, sambil mengucek mata agar lebih jelas melihat ulah perempuan unik bernama Yani. Kulihat wajahnya yang tengah tersenyum seakan sangat senang bisa berfoto denganku. Sudah sering bertemu fans, tetapi yang seperti ini belum pernah. Dia unik. Rambutnya diikat sedikit berantakan, sama seperti kebiasaanku. Dia memakai kaos yang ada gambar wajahku dan dipadukan dengan rompi jeans robek-robek yang tanpa lengan, celana jeans panjang, dan sepatu kets putih. Hidungnya mungil, dahinya lebar. Mungkin di otak sana terpenuhi pikiran tentangku. Dasar cewek bucin. Ku geser sedikit ke bawah gambar. Astaga, captionnya.
Katanya, nek iki viral, aku tak joget jaranan yang perapatan. Nek ora viral, aku tetap mencintaimu mas. Gambarnya udah sweet, duda ganteng sama gadis manis. Eyalah, captionnya malah bikin meringis. Seperti biasa, jemari jahilku ini menanggapinya dengan candaan, tetapi aku maksudnya serius. Aku sangat penasaran bagaimana respon gadis itu. Apakah akan bucin seperti biasanya? Kita lihat saja. Tak tunggu jogetanmu dek, akan kutabuh kendang untuk mengiringimu. Aku sangat penasaran dengan jawabannya nanti. Pasti aneh. Pagiku jadi lucu gara-gara gadis itu. Kutatap langit-langit kamar yang berwarna hitam dengan banyak bintang-bintang. Ada bulan sabit juga di salah satu sudutnya. Bulan sabit yang tidak akan pernah jadi purnama. Tapi, kuharap bulan sabit itu sama seperti senyuman perempuan yang akan aku jemput di pelaminan nanti. Namun, siapa perempuan beruntung yang akan aku pinang nanti? Mungkinkah itu Yani? Duh Tuhan, kok aku malah mikirin dia ya? Tapi dia itu memang unik. Cara bicaranya saja lucu. Bahasa Indonesia menjadi terdengar aneh saat terlontar dari bibirnya. Bibir coklat yang tipis, dengan gingsul yang terlihat saat dia tersenyum. Lesung pipitnya, apalagi. Aku beranjak dari tempat tidur untuk mencuci muka, sambil menatap pantulan wajah di cermin. Aku seakan melihat bayangan Yani di depanku. Aneh, secepat inikah rasa itu datang? Padahal, baru saja kemarin aku bertemu dengannya, dengan gadis tomboy itu. Saat aku berjalan untuk mengambil handuk, aku teringat buku kumpulan sajak yang dia berikan kemarin. Penasaran juga bagaimana diksinya. Apakah sekonyol komentar atau semanis ucapannya kemarin? Saat membuka buku tersebut, aku malah tertarik membaca bio narasinya. Berapakah usianya? Jarang sekali ada gadis sebarbar itu. 25 tahun. Anak tunggal dari keluarga yang biasa saja. Fotonya memakai rompi, sama seperti yang dia kenakan saat seminar kemarin. Ini pertama kalinya aku tertarik dengan gadis muda yang usianya terpaut jauh dariku. Di tahun ini, aku menginjak usia 40 tahun. Saat aku tahu dia usianya baru 25 tahun, tidak dapat dipungkiri nyaliku menciut. Kalau jalan bareng dia nanti, apa nggak malah dia dikira adikku? Atau lebih parahnya, dia bakal dikira anakku. Astaga, nggak bisa ngebayangin gimana sakitnya hatinya. Akan tetapi, kenapa aku malah mikirin dia? Biasanya, di ranah ini nggak mikirin gadis-gadis. Yang ada, gadis-gadis sama emak-emak yang mikirin di ranah. Aneh. Mas Kukuh. Seruan dari luar kamar membuyarkan lamunanku tentang gadis unik itu. Kututup bukunya dan beranjak ke pintu. Ternyata anak ini. Ngopo ndak? Lah, katanya Mas minta dibangunin jam 7, mau lukis di balai kota. Katanya. Walah iya, aku lali. Sik, ganti kemeja. Aku pun bergegas masuk. Ganti? Sampean gak mandi Thomas? Gadis itu terdengar sangat heran. Wong ganteng gak adus kayak tetep ganteng. Sakarmu ae wis mas. Wanita itu pergi dari ambang pintu. Terserahlah dia mau kemana. Aku bergegas menggunakan kemeja lengan pendek dan celana jeans pendek. Gara-gara status Facebook Yani yang absurd,
Aku jadi lupa kalau ada janji. Untung si Mandang ingetin. Aku mengambil alat lukis, ponsel, dan buku kumpulan sajak milik Yani. Rasa ingin tahuku begitu meronta-ronta dan belum bisa mereda jika belum membedah salah satu isi puisinya. Dia mungkin sedang menungguku untuk menghubunginya sekarang. Langsung berangkat, Mas, tanya Pak Buang saat aku baru beberapa meter melangkah dari rumah. Lah iya, kalau mau berangkat terus mau nunggu siapa? Aku langsung masuk ke mobil dan bersandar di kursinya. Ku ambil lagi buku Yani yang berisi kumpulan sajak. Masih penasaran dengan seluruh isi buku ini. Sampul merah muda dengan gradasi warna biru, dihiasi hati berwarna merah dan pena dari bulu. Buku ini berjudul Cinta Melalui Aksara. Manis. Kali ini aku menyisir dari halaman pertama. Ada tanda tangan kami di sana. Halaman persembahan ku baca baris demi baris. Menulis halaman persembahan saja bucinnya gak ketulungan. Dek nek pancen wis kerasukan jin bucin iki. Satu lagi yang membuatku tertarik. Dia memanggilku Mas Der. Sangat gak biasa. Rata-rata reader Derana memanggil Babang Derana, Bang Kim, dan sejenisnya. Tapi dia mau memanggilku Mas Der. Aku langsung berasa se-famous Atta Halilintar. Tiba-tiba ponsel berdering dan mengalihkan perhatianku dari buku. Saat melihat ke layarnya terpampang notifikasi kalau Yani Chan dan 3 orang lainnya membalas komentarku. Ketika kendang ditabuh dan aku mulai menari, aku akan menarikmu dalam tarian itu. Jika ini gila, aku akan mengajakmu turut serta. Belum juga kendang ditabuh, tetapi jantungku sudah berdegup kencang. Baru kali ini aku baper dengan komentar seseorang. Payah. Sudahlah, aku hentikan saja membalas komentar itu dan menyimpan ponsel di dalam tas. Pak, kalau ada yang begitu mengagumi dan mencintai Pak Buang, sampai-sampai menulis buku dan menempuh jarak jauh demi Pak Buang, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Tanyaku pada lelaki yang berusia lebih tua dari setengah abad itu. Misal nih Mas, misal ya, Bapak itu duda seperti Mas Kukuh ini dan masih cukup muda, Bapak akan membalas cintanya Mas. Dicintai itu enak loh Mas. Kita akan selalu diutamakan dan diperhatikan. Kenapa Bapak bisa bilang begitu? Tanyaku penasaran. Akhirnya, beliau menceritakan tentang dirinya dan istri. Mereka berdua dijodohkan dan tidak saling cinta. Tapi, lambat laun istri Pak Buang terkesan dan kagum hingga sangat mencintai beliau. Pak Buang pun merasa bangga dan semakin lama semakin cinta. Dan saat ini, beliau tidak mau menikah lagi hanya untuk bisa bersama istrinya nanti di surga. Romantis. Ingat pepatah Jawa yang mengatakan witing tresno jalaran soko kulino. Lanjutnya, yang artinya cinta akan datang karena telah terbiasa. Benar juga sepertinya. Jadi aku harus membalas cinta Yani. Aku bertanya lagi kepada beliau. Balas. Jangan sia-siakan cinta seorang perempuan yang rela menempuh jarak yang jauh hanya untuk menemuimu, Mas. Oh, begitu ya? Iyalah begitu. Baik, Mas. Sudah sampai. Aku pun turun
dengan hanya membawa buku sajak milik Yani. Ku buka puisi pertama, lalu ku baca dan mencermatinya sambil berjalan. Ini indah. Silakan duduk Mas Kuku, pinta pegawai yang ada di balai kota. Aku masih fokus ke buku dan bertanya tanpa menoleh ke arahnya. Ini temboknya mau dilukis apa? Jadi dilukis pemandangan laut yang indah pokoknya Mas. Oke. Diberi kata-kata yang indah juga ya Mas, pintanya lagi. Bagaimana kalau ini? Tanyaku sambil menyodorkan buku puisi milik Yani. Boleh Mas, itu bagus, katanya. Aku mengangguk, kemudian meletakkan buku itu di meja dan mulai melukis hingga selesai, lalu membubuhkan sebait puisi karya Yani Chandra. Kala netra memandang jauh, atau bahkan saat menatap dekat, bayangmu mengirim lirihan syahdu, membuatku tenggelam meski bukan di lautan. Nah, segini dulu ya kisah Yani Chan sama Dara Nakim kali ini. Nanti ketemu aku lagi di video selanjutnya, masih cukup panjang perjuangan Yani Chan sama Dara Nakim. Jadi jangan lewatkan dengan tekan subscribe dan bunyiin loncengnya biar kalian gak kelewatan kalau aku upload video baru tentang mereka berdua. Sekian, sampai jumpa, sampai bertemu kembali.